Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 306. Di mana rumahmu? Tunjukkan arah. Berani duel. Suara Kurto Botian bergema seperti bel, dan mengguncang seluruh langit berbintang. Momentum Kaisar Agung melanda langit berbintang. Sungguh mendominasi. Para Master Klan Botian segera menyerbu Sander Ye tanpa bimbang. Yang berada di garis depan adalah dua Kaisar Agung Takdir. Saat kedua Kaisar Agung Takdir menyerang, dua aura mengerikan langsung mengunci Sander Ye dan membuat galaksi mendidih. Kaisar Agung Takdir, master semacam ini adalah keberadaan paling mengerikan di seluruh alam semesta. Sander Ye hanya bumi sian, jadi dia sekecil semut dan gak mampu melawan. Demi keamanan, klan Botian mengirim ratusan master top. Mereka hanya ada satu target, yaitu Sander Ye. Hari ini, mereka harus membunuh Sander Ye untuk menghindari masalah berkelanjutan. Kurto Botian terus menatap wanita bergaun polos dengan niat bertarung. Tapi, dia nggak beraksi. Tujuannya sederhana, yaitu menahan wanita bergaun polos ini. Selama wanita bergaun polos ini beraksi, dia akan beraksi. Tentu saja, dia sangat waspada. Dia nggak berani meremehkan wanita bergaun polos. Toh, Sander Ye berstatus khusus jadi nggak akan membawa orang biasa ketika keluar. Tapi, dia nggak takut, lagi pula. Jumlah mereka banyak, Sander Ye malah sangat tenang. Entah kenapa dia merasa sangat aman. Saat berdiri di samping bibinya, tepat ketika kedua Kaisar Agung Takdir menyerbu Sander Ye, wanita bergaun polos menyatukan dua jari lalu dengan lembut mengangkat. Dalam sekejap, zes, terlihat kilatan sinar pedang, lalu 100 kepala berdarah terbang. Seketika, secara berurutan, biarpun kepala mereka terbang, tubuh mereka masih bergerak ke depan. Adegan ini mengerikan. Kurto Botian seperti disambar petir. Matanya membelalak, wajahnya terkejut. Dia gila. Pembunuhan instan. 100 master tertinggi klan Botian semuanya terbunuh. Seketika termasuk dua Kaisar Agung Takdir. Ya Kaisar Agung Takdir. Tubuh Kurto Botian gemetar. Matanya membelalak, wajahnya terkejut. Mana mungkin, ini. Dia merasa lagi bermimpi. Ini di luar pengetahuannya. Bunuh Kaisar Agung Takdir dengan instan. Mana mungkin. Tak lama kemudian, dia menerima kenyataan itu. Dia benaran paham. Semua master klan Botian tewas di alam semesta Guanxuan hari itu. Mungkin bukan karena pertarungan kedua belah pihak, tapi mereka dibunuh oleh wanita bergaun polos ini. Gawat, gawat total. Wajah Kurto Botian pucat. Dia menatap wanita bergaun polos, seolah-olah melihat setan. Kekuatan wanita ini melampaui visinya. Selain Kurto Botian, Sander Ye juga terkejut. Biarpun pernah melihat bibi bergaun polos beraksi di negara N, tapi ketika melihat para master klan Botian terbang bersama, dia terkejut lagi. Dia menyadari betapa besarnya lelucon Tuan Pagoda. Peri Pedang Agung. Peri Pedang Agung apa? Wanita bergaun polos menatap Kurto Botian tanpa emosi. Di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya. Wajah Kurto Botian memucat. Aku nggak akan memberitahumu biarpun mati. Sander Ye menunjuk ke kanan. Bibi, di sana. Kurto Botian, wanita bergaun polos nggak bicara omong kosong. Dia menyatukan kedua jari dan menunjuk. Weng, pedang Hangdao terbang dari tubuh Sander Ye. Di dunia Botian, Darno Botian yang masih dalam pertapaan kayaknya merasakan sesuatu. Dia mendongak mendadak, lalu wajahnya jadi beda total. Dia menghindar dan kabur dari dunia Botian tanpa berpikir. Saat dia kabur, sebilah pedang jatuh lurus. Bang! Dalam sekejap, seluruh dunia Botian musnah. Satu pedang hancurkan satu dunia. Nggak hanya dunia Botian, perbatasan yang terhubung dengan dunia Botian juga hancur. Di angkasa, Darno Botian melihat pemandangan itu dengan tercengang. Dunia Botian tiada, otaknya berdengung. Seorang lelaki tua muncul di samping Darno Botian. Itu Liento Botian yang nggak mengikuti Kurto Botian. Darno Botian melihat Liento Botian dan meraung. Ada apa? Liento Botian bimbang, lalu menceritakan kisah Kurto Botian yang mengejar Sander Ye dan wanita bergaun polos. Ketika dia mendengar Kurto Botian mengejar wanita bergaun polos, Darno Botian nggak tahan lagi. Persetan leluhurnya, idiot. Liento Botian bimbang, mau mengingatkan dia bahwa dialah leluhurnya. Tapi sesudah memikirkannya, dia tidak jadi bilang. Sekarang ketua klan lagi geram. Lebih baik jangan memprovokasi, agar nggak jadi pelampiasan emosi. Wajah Darno Botian memerah karena geram. Dia nggak menduga ketika dia bertapa, Kurto Botian akan memimpin sisa master klan Botian untuk memburu Sander Ye.
Apa dia gila? Bodoh. Darno Botian gak bisa menahan diri untuk gak mengutuk lagi. Dia sangat geram, biarpun sebelumnya banyak anggota klan yang terbunuh di alam semesta Guanxuan. Tapi klan mereka belum musnah. Klan Botian perlahan bisa pulih sesudah perkembangan. Tapi Kurto Botian justru memimpin seluruh anggota klan untuk dimusnahkan orang secara bergerombol. Buset, kenapa dia punya keturunan sebodoh itu? Darno Botian hampir gila. Liento Botian bimbang, lalu bertanya, "Ketua, apa yang harus dilakukan sekarang?" Darno Botian diam dan wajahnya pucat. Awalnya dia berencana untuk berkembang dengan baik. Tapi sekarang seluruh klan dimusnahkan. Nggak hanya seluruh klan yang musnah. Bahkan rumah juga musnah. Sesudah kegeraman, muncullah ketakutan. Darno Botian sangat ketakutan saat pedang itu menyerang barusan. Dia tahu kalau dia nggak kabur segera, dia akan mati karena pedang itu. Kekuatan wanita bergaun polos nggak normal. Sesudah Darno Botian berpikir lama, lalu berujar, "Apa masih ada anggota klan yang tersisa?" Liento Botian berujar, "Generasi muda yang berlatih di luar masih ada, tapi nggak banyak." Darno Botian menutup mata, bahwa mereka mencari tempat baru, sembunyikan identitas dan berkembang dengan baik. Liento Botian mengangguk, "Paham." Darno Botian berujar, "Dalam reinkarnasi ini, kenapa aku merasa menjadi lemah?" Liento Botian juga mengembus napas. Klan Botian musnah. Darno Botian menutup mata, kayaknya harus berkembang cepat. Dia membawa Kurto Botian dan langsung menghilang. Nggak lama sesudah keduanya pergi, sebuah titik sinar muncul di perbatasan yang musnah. Lalu seorang wanita berpakaian putih keluar. Kecantikan wanita itu nggak tertandingi. Dia melihat sekeliling dengan mengernyit. Siapa yang bisa menghancurkan batas alam semesta ini? Seorang wanita berpakaian biru muncul di belakang wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian biru juga sangat cantik. Sesudah keluar, dia melihat sekeliling dan berujar sembari tersenyum. "Kak, ini pasti alam semesta Shinto yang sering dibicarakan para senior, kan?" Wanita berpakaian putih berujar, "Nggak tahu." Wanita berpakaian biru berujar sembari tersenyum. "Segera beritahu keluarga." Wanita berpakaian putih menggeleng. "Tunggu sebentar, kita lihat-lihat dan pahami alam semesta ini. Kalau enggak, kalau klan datang dengan gegabah, mungkin jadi masalah." Wanita berpakaian biru tersenyum bangga. "Siapa yang perlu kita takuti? Sebagai klan santai." Wanita berpakaian putih itu mengernyit. "Sudah berkali-kali ku bilang jangan menganggap enteng apapun. Kenapa kamu nggak ingat?" Wanita berpakaian biru tersenyum dan menjulurkan lidah. "Ya, aku akan mendengarkan kakak." Wanita berpakaian putih mendelik lalu berujar, "Coba pikirkan, ada orang bisa menembus batas alam semesta. Apa artinya? Artinya, kekuatan pihak lain pasti menakjubkan. Leluhur klan santai bahkan nggak bisa melakukannya biarpun mencoba yang terbaik." Wanita berpakaian biru itu jadi khusyuk. Wanita berpakaian putih melihat sekeliling lalu berujar, "Ayo jalan-jalan." Keduanya jadi sinar dan menghilang. Alam semesta nyata. Di aula dewa nyata, Menteri Zuo dan Menteri Wu duduk berhadapan. Wajah mereka sangat serius. Dunia Bontian musnah. Untuk peristiwa sebesar itu, alam semesta nyata mustahil nggak tahu. Menteri Zuo berujar, "Di negara N, Darno Botian dan ratusan master klan Botian dibunuh oleh wanita bergaun polos. Di depan gerbang kediaman keluarga Ye dengan satu pedang. Kali ini, yang membunuh dunia Botian juga dia." Kesedihan muncul di wajahnya. "Kita meremehkan kekuatan alam semesta Guanxuan. Juga meremehkan kekuatan wanita bergaun polos ini." Menteri Wu berujar, 30 juta tahun yang lalu, ketika Master Pedang Dunia bertarung dengan orang-orang di bawah kita, wanita bergaun polos ini juga ada. Tapi, dia nggak beraksi. Jadi kita nggak tahu kekuatan dia. Ternyata dia begitu kuat." Menteri Zuo berujar, "Dia nggak beraksi waktu itu. Mungkin karena dia mau Master Pedang Dunia menghancurkan hati." Menteri Wu diam. Menteri Zuo berdiri. "Kekuatan alam semesta Guanxuan melebihi ekspektasi kita. Aku harus bilang pada dewa nyata." Dia berdiri dan pergi. Di depan gerbang sinar dunia bintang kacau. Wanita bergaun polos merentangkan tangan. Pedang Hangdao kembali ke tangan dia. Dia menyimpan pedang Hangdao. Sander Ye tercengang dan segera berujar, "Bibi, pedang ini." Wanita bergaun polos berujar, "Lupa." Dia menyerahkan pedang Hangdao pada Sander Ye. Sander Ye segera menerimanya. Biarpun gak bisa mengandalkan benda luar, dia harus punya. Dipakai atau enggak, itu urusannya.
Wanita gaun polos berujar, ayo. Dia melambaikan lengan baju. Kurto Botian langsung terhapus. Lalu dia berbalik menghampiri gerbang sinar. Sander Ye mengikuti. Sander Ye bertanya, Bibi. Dunia Bontian itu. Wanita bergaun polos berujar, hilang, hilang. Sander Ye terdiam. Hatinya terguncang. Pedang itu pergi menghancurkan klan Bontian. Gak logis. Sander Ye berujar, Bibi. Aku juga tahu arah alam semesta nyata. Pagoda kecil. Bab 307. Bibi aneh terlalu kuat. Mendengar perkataan Sander Ye, wanita bergaun polos itu tercengang. Wanita misterius berujar, kalau ini berlanjut, dia benaran akan menjadi raja pemanggil pendukung. Pagoda kecil berujar, aku setuju. Kayaknya memanggil orang bisa membuat ketagihan. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Sander Ye merasa sedikit bersalah, Bibi. Wanita bergaun polos membuka telapak tangan. Pedang Hangdao muncul. Tanpa basa-basi, dia menggunakan pedang memukul lengan kanan Sander Ye. Buk, saat suara tajam terdengar, wajah Sander Ye jadi beda total. Lalu berangsur-angsur menjadi terdistorsi. Pembuluh darah di wajahnya menyembul. Seolah meletus. Yang mengerikan adalah dia merasa jiwanya ditelan. Tulang dia seperti dipotong. Pemakan jiwa dan pengikis tulang. Sander Ye nggak tahan lagi dan menjerit. Sesudah sekian lama, Sander Ye meringkuk. Tubuh dia gemetar. Wanita bergaun polos menatapnya. Wajah Sander Ye sepucat kertas. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Dia kelelahan. Sesudah sekian lama, Sander Ye pulih sedikit. Wanita bergaun polos berujar, ayo. Dia berbalik dan menghampiri gerbang sinar. Biarpun masih lemah, Sander Ye lebih mendingan. Dia bangun dan mengikuti. Wanita bergaun polos berujar, tahu kenapa kamu dipukul? Sander Ye mengangguk. Aku harus menangani urusanku. Nggak boleh bergantung pada Bibi. Wanita bergaun polos melirik Sander Ye. Aku sangat suka kamu waktu pertama kali bertemu. Biarpun lemah, kamu punya hati master sejati. Kamu pemberani, banyak akal. Nggak mau mengandalkan siapapun dan hatimu teguh. Tapi sekarang kamu mulai pamer. Nggak bisa melihat dirimu dengan jelas. Dia menggeleng sedikit. Aku kecewa. Sander Ye menunduk. Wanita bergaun polos berujar, itu berbeda antara orang lain membantu kamu selesai. Dengan ketika kamu selesaikan sendiri. Sander Ye mengangguk, Bibi. Aku paham, tapi kamu sangat kuat. Ketika bersamamu, aku merasa aku tak terkalahkan. Sungguh, ketika bersamamu, kurasa semua masalah bukan lagi masalah. Semua orang hanya semut. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Sander Ye berujar lagi, sebenarnya ini juga salah Bibi. Bibi terlalu kuat. Wanita bergaun polos hanya menatap Sander Ye. Sander Ye berujar lagi, yang paling mengerikan adalah biarpun bibiku menghancurkan seluruh klan Botian dengan satu pedang. Aku masih nggak bisa merasakan batas kekuatan Bibi. Bibi, kalau melihatku dari sudut pandangmu, aku memang sedikit tergantung. Tapi yang nggak kamu ketahui adalah ketika aku melihatmu dari sudut pandangku. Kamu begitu kuat, seperti dewa. Saat berdiri bersamamu, siapa yang bisa nggak merasa bergantung? Wanita bergaun polos nggak berbicara. Dia membuka telapak tangan. Pedang Hangdao muncul. Kelopak mata Sander Ye berkedut. Dia nggak berani berbicara lagi. Wanita bergaun polos melirik Sander Ye. 1 bulan, kalau kamu nggak bisa mencapai Kaisar Agung, aku akan hajar kamu sekali sehari. Sander Ye tertegun. Saat berbincang, mereka sudah sampai di depan gerbang sinar yang nggak ada pintu masuk. Gerbang sinar bergetar lalu master yang berbaju besi ungu keluar. Aura mengerikan menyebar dari tubuh dia mengguncang ruang waktu. Wanita misterius berujar, kompi penaklukan. Sander Ye melirik master berarmor ungu dengan terkejut karena itu ternyata Kaisar Agung. Master berarmor baja ungu melirik wanita bergaun polos dan Sander Ye. Tempat ini dunia bintang kacau. Orang luar nggak diizinkan masuk. Wanita bergaun polos melambaikan lengan baju. Bang! Gerbang sinar pecah. Ekspresi master berarmor ungu tertegun lalu ngeri. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Ayo, Sander Ye mengangguk, ya. Bibi dan keponakan itu berjalan menjauh. Master berarmor ungu bingung. Gerbang sinar dibangun alam semesta nyata dengan biaya besar. Tujuannya untuk mencegah master dunia bintang kacau keluar. Formasi inilah yang menghalangi master dunia bintang kacau. Tapi sekarang formasi ini hilang. Dia bingung. Bahkan Kaisar Agung waktu nggak bisa menggoyahkan gerbang ini. Tapi, wanita itu hanya melambaikan tangan dengan ringan.
Lalu gerbang itu hilang. Master itu mati rasa. Sesudah melewati sinar putih, Sander Ye muncul di langit berbintang. Dia hendak berbicara ketika merasakan sesuatu dan menoleh. Wanita bergaun polos hilang. Sander Ye tercengang. Bibi, nggak ada tanggapan. Sander Ye melihat sekeliling tapi nggak menemukan wanita bergaun polos. Suara wanita bergaun polos terdengar di benaknya. Ada beberapa di sini yang terlihat nggak begitu lemah. Aku pergi hajar mereka. Kamu main sendiri. Sander Ye tercengang. Sesaat kemudian dia menggeleng dan tersenyum. Emosi bibinya tinggi. Sander Ye melihat sekeliling. Inilah dunia bintang kacau. Seolah merasakan sesuatu. Dia membuka telapak tangan, tapi pedang Hang Dao nggak muncul. Sander Ye tercengang. Sander Ye segera mengaktifkan segel Dao dan pohon keramat alam. Tapi nggak ada respon. Pagoda kecil berujar, jangan lihat. Semua hartamu sudah disegel, termasuk aku. Dia merasa ada yang salah. Dia berujar, salah ngomong. Aku bukan apa-apa. Wanita misterius berujar, pagoda kecil, kamu benaran pintar. Pagoda kecil, semua hartanya tersegel. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Itu pasti dilakukan bibinya. Di sini, dia nggak ada harta dan nggak ada bantuan. Dia bukan lagi anak dari Master Pedang Dunia. Juga bukan Raja Alam Semesta Guanxuan. Dia adalah Sander Ye. Kembali ke masa lalu, Sander Ye berpikir, lalu tersenyum. Nggak apa-apa, dia berjalan beberapa langkah, lalu bulu kuduk dia berdiri. Dia mendongak, zes, petir merah jatuh ke kepalanya seperti ular perak. Bencana, Sander Ye terkejut, dia nggak berani melawan. Tubuh dia bergetar dan jadi sinar pedang lalu terbang. Tapi, begitu dia berhenti, kilat merah masih di atas kepala dia. Ekspresi Sander Ye jadi beda total. Benda ini bisa melacak, nggak bisa menghindar, hanya bisa melawan. Sander Ye membuka telapak tangan. Jiwa pedang membubung. Bang! Tapi, jiwa pedang hancur sesudah bersentuhan dengan guntur merah. Guntur jatuh ke bawah. Sander Ye ngeri. Dia menyerang lagi. Bang! Sinar pedang menghilang. Sander Ye dipentalkan guntur dan jatuh ke pegunungan. Sesudah sekian lama, Sander Ye merangkak dari lubang lumpur. Pakaiannya terbakar dan rambutnya keriting. Kondisinya menyedihkan. Tubuh dia retak dan darah mengucur. Sander Ye ngeri. Dia nggak menduga guntur itu begitu mengerikan. Bisa melukai dia dengan parah. Sander Ye meminum pil penyembuh tapi dia tertegun. Karena menemukan dia hanya bisa menggunakan 10 pil penyembuh. Karena pil lainnya sudah disegel. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum. Ingin meningkatkan kesulitan untuk dia. Tanpa berpikir panjang. Sesudah meminum pil, Sander Ye mulai bersila untuk menyembuhkan luka. Sesudah sekitar 1 jam, semua luka dia pulih. Ruang waktu meletus. Lalu sinar putih menghantam gunung setinggi 1000 kaki hingga jadi bubuk. Debu dan batu membubung dan berjatuhan kemana-mana. Dunia kacau. Sander Ye terperanjat. Dia mundur untuk menghindar dari bebatuan dan debu. Sinar hitam jatuh ke area berbatu dan berdebu. Bang! Sebuah bayangan cacat mundur cepat. Kebetulan, bayangan cacat itu mundur belasan meter dari Sander Ye. Bayangan cacat menghilang. Itu adalah seorang wanita bergaun putih panjang dan berpedang panjang. Di sekelilingnya ada 3 pedang terbang berputar perlahan. Di seberang wanita itu, berdiri lelaki tua berambut abu-abu. Berwajah keriput dan matanya segalak elang. Sander Ye diam-diam mundur. Keduanya kaisar dewa, tapi kekuatan yang mereka tunjukkan bahkan lebih hebat dibandingkan beberapa kaisar agung di luar. Tentu saja dia nggak boleh terlibat. Pergi dulu, lelaki tua itu berujar, peri Lucy. Berikan batu penghindar bencana lalu kamu bisa pergi. Wanita itu mengulurkan tangan kiri dan merapatkan 2 jari. Lalu mengusap pedang. Mendadak garis keturunan muncul di pedang itu. Dia melakukan teknik pedang dengan tangan kirinya, dan mengarahkan pedang ke lelaki tua itu dengan tangan kanan. Teknik penyegel pedang. Pedang terbang, dia terbang. Ruang waktu di sekitar lelaki tua berpakaian hitam itu terbelah. Lalu pedang terbang yang dalam jumlah tak terbatas beterbangan. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu muram. Kamu gila, kamu menggunakan teknik terlarang. Saat berbicara, dia membuat gerakan. Energi hitam yang dalam jumlah tak terbatas keluar dari tubuh dia. Pedang terbang Lucy terus menebas. Dan menjebak lelaki tua berpakaian hitam itu. Tapi wajah dia sepucat kertas dan lemah. Lucy menghentikan tangannya, lalu bergetar dan jadi sinar putih yang terbang menuju Sander Ye. Sander Ye terpana. Detik berikutnya dia merasakan ada bola lembut di punggungnya.
Ternyata wanita berpakaian putih, Lucy, lagi berbaring di punggungnya. Sander Ye tercengang. Apa yang dilakukan wanita ini? Sebelum Sander Ye bereaksi, wanita berpakaian putih itu mencengkeram tenggorokannya dengan tangan kiri dan mengancam, "Bawa aku ke sekte Tianxuan atau kubunuh." Sander Ye berbalik dan berguling, menekan wanita berpakaian putih di bawahnya. Sebelum Lucy sempat bereaksi, dia meninju tenggorokan wanita berpakaian putih itu. Klik, tenggorokan wanita berpakaian putih itu terbelah dan darah berceceran. Sander Ye menginjak perut Lucy. Bang! Perut Lucy terkoyak. Bab 308. Seluruh keluargaku benaran tak terkalahkan. Di tanah, mata Lucy melebar dan heran. Dia nggak pernah menduga dia akan dibunuh oleh pria ini. Sander Ye menatap Lucy yang heran. Ketika melihat pihak lain hendak berbicara, dia menendang kepala Lucy. Bang! Kepala Lucy terbang. Pembunuhan instan. Mata Lucy melebar, dia mati penasaran. Tapi Sander Ye, nggak ada ekspresi. Dia dengan gesit menyimpan cincin penyimpanan Lucy. Dia awalnya nggak mau terlibat. Lagi pula nggak ada hubungannya dengan dia. Tapi, wanita ini memaksanya terlibat dan mengancamnya. Itu membuatnya geram. Kamu dan aku nggak bermusuhan. Tapi kamu mau menyakitiku. Jadi aku nggak akan baik hati. Dia bukanlah pria yang lembut hatinya ketika melihat wanita. Saat Lucy jatuh, pedang terbang yang menjebak lelaki tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Pria tua berpakaian hitam itu menatap Sander Ye dengan waspada. Sander Ye melirik lelaki tua berpakaian hitam itu. Tapi momentum sudah berkumpul dan siap beraksi kapan saja. Biarpun dia hanya berada di ranah bumi Xian sekarang. Dia benaran mampu bertarung dengan Master Kaisar Dewa. Biarpun kekuatan tempur pria itu setara dengan Kaisar Agung. Melihat Sander Ye tenang, lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit mengernyit. Sesudah hening sesaat, dia akhirnya mundur perlahan, nggak memilih untuk beraksi. Pemuda ini bukan orang biasa. Dia nggak yakin bisa menang. Apalagi dia baru saja bertarung dengan Lucy dan mengalami luka. Jadi, untuk berjaga-jaga, dia memilih untuk berhati-hati dan mundur dulu. Melihat lelaki tua berpakaian hitam itu mundur, Sander Ye nggak mengejar. Dia nggak yakin bisa membunuhnya. Sesudah lelaki tua berpakaian hitam pergi, Sander Ye membuka telapak tangan. Cincin penyimpanan Lucy muncul. Dia melihat ada hampir 1 juta esensi jiwa. Selain itu, ada banyak benda lain. Dia punya hal-hal seperti pedang Hangdao, pohon keramat alam dan segel Tao. Jadi dia meremehkan benda suci biasa. Tapi nggak lama kemudian, Sander Ye menemukan sebuah batu dan mengeluarkannya. Batu itu nggak besar, hanya seukuran telapak tangan. Terdapat segel misterius kuno. Wanita misterius heran. Batu penghindar bencana. Sander Ye bertanya, batu penghindar bencana. Wanita misterius berujar, ini sangat berharga di sini. Itu harta yang nggak ternilai. Sander, kamu penasaran? Kenapa? Wanita misterius berujar, ada berbagai macam bencana di sini. Bahkan Kaisar Agung juga harus berhati-hati ketika berada di luar, karena takut menjadi sasaran bencana tertentu yang datang dari waktu ke waktu. Tapi kalau ada batu penghindar bencana, maka bencana bisa dihindari, karena batu ini bisa membantu orang menghindari bencana. Sander Ye berujar, oh begitu. Dia sangat galau dengan bencana di sini. Guntur tadi hampir membunuh dia. Wanita misterius berujar lagi, batu ini punya fungsi lain, yaitu bisa pergi ke beberapa tempat khusus. Sejauh yang kutahu, sesudah peradaban sebelum peradaban Shinto mundur kemari, banyak kekuatan dan sekte yang menguasai banyak tempat bagus di dunia bintang kacau ini. Jadi mereka berperang dengan penduduk asli. Akhirnya, banyak sekte yang tumbang. Tempat di mana sekte itu berada juga menjadi tempat terlarang. Karena berbagai bencana, dia berujar lagi, dengan batu penghindar bencana, kamu bisa pergi ke beberapa tempat khusus. Bahkan bertemu dengan beberapa peradaban sebelum peradaban Shinto. Sander Ye bertanya, senior, apa kamu pernah melihat peradaban sebelum peradaban Shinto? Wanita misterius berujar, belum pernah. Aku tahu hal ini karena alam semesta nyata pernah berperang dengan tempat ini. Kami melakukan penyelidikan. Kekuatan keseluruhan tempat ini nggak sebaik alam semesta nyata. Tapi nggak lemah. Terutama beberapa kekuatan beradab yang sudah ada sejak sebelum peradaban Shinto. Latar belakang mereka nggak terduga. Sander Ye sedikit penasaran. Apa nama peradaban sebelum peradaban Shinto? Wanita misterius berujar, peradaban abadi. Sander Ye mengernyit, peradaban abadi. Wanita misterius berujar, ya.
Konon di zaman itu, semua makhluk dan roh bisa hidup selamanya kalau mereka berkultivasi secara ekstrim. Tapi majikan Penatao merasa kalau makhluk dan roh bisa hidup selamanya. Maka pada akhirnya alam semesta nggak akan mampu menampung semua makhluk dan roh. Lalu akan menjarah dan runtuh. Jadi, dia menciptakan reinkarnasi dan menetapkan usia maksimal. Mulai dari majikan Penatao, semua makhluk hidup nggak akan hidup selamanya. Pada akhirnya akan menjadi debu. Sander Ye berujar, jadi. Mereka bertarung. Wanita misterius berujar, iya. Kedua belah pihak punya ide yang berbeda. Jadi mereka mulai bertarung. Kamu sudah lihat hasil akhirnya. Majikan Penatao menang. Peradaban abadi diusir dari sini. Sander Ye bingung. Kenapa majikan Penatao nggak membunuh semuanya? Wanita misterius berujar, mana tahu. Sander Ye mengangguk. Dia melihat batu penghindar bencana. Sembari tersenyum. Dengan batu penghindar bencana ini, dia bisa mengurangi banyak masalah. Sander Ye menyimpan batu penghindar bencana. Lalu melihat langit berbintang. Dia penasaran siapa yang lagi dipukul bibinya. Beberapa aura kuat muncul. Ruang waktu terbelah. 3 lelaki tua muncul di depan Sander Ye. Pemimpinnya adalah lelaki tua yang pergi tadi. Melihat dia, wajah Sander Ye jadi muram, sialan. Dia malah cari bantuan. Pria itu menatap Sander Ye. Bunuh dia. Dia jadi sinar hitam dan menyerbu Sander Ye. 2 lelaki tua lainnya juga menyerbu Sander Ye. 3 Master Ranah Kaisar Dewa. Biarpun hanya Kaisar Dewa, mereka lebih kuat dari beberapa Kaisar Agung di luar. Master di sini kokoh fondasinya. Sander Ye tahu dia bakal kalah. Jadi dia segera bergetar, terbang dengan pedang dan menghilang di pegunungan. Mana mungkin lelaki itu menyerah. Dia segera mengejar dengan 2 orang itu. Sander Ye kabur secepatnya. Lelaki itu mengejar. Ketika melihat Sander Ye hanya terus berlari. Lelaki itu melonggarkan kewaspadaannya dan meremehkan. Dia juga sedikit menyesal. Dia seharusnya nggak pergi tadi. Dia seharusnya langsung membunuh kultivator pedang muda itu. Sekarang, karena dia memanggil 2 orang, dia pasti akan rugi besar. Menjengkelkan, lelaki itu kian gencar mengejarnya. Tapi Sander Ye mendadak berhenti. Lalu berbalik dan menebas pedang Dao. Menghadapi lelaki ini, Sander Ye nggak berani gegabah dan langsung menggunakan pedang Tao. Saat Sander Ye menyerang, wajah lelaki yang masih menyerbu Sander Ye jadi beda total. Dia nggak menduga pemuda itu akan menyerang balik. Dia kewalahan. Untung dia bereaksi cukup cepat. Dia segera mengeluarkan perisai bagus. Bang! Ketika Sander Ye menebas, perisainya hancur. Kekuatan dahsyat mendorong lelaki itu ke tanah dengan keras. Sander Ye nggak berhenti. Dia menyerbu, menghunus dan menebas. 36 pedang dari jurus menebas langit menghunus pedang ditumpang tindihkan. Jurus pedang ini langsung menebas punggung lelaki itu hingga terdorong 10.000 kaki. Di antara dia dan lelaki itu muncul jurang ruang waktu sepanjang 10.000 kaki. Sander Ye nggak menghunus pedang lagi. Karena jurus menebas langit menghunus pedang terlalu menguras energi. Penggunaan 2 kali beruntun hampir membuat dia tumbang. Biarpun begitu, dia nggak bisa membunuh lelaki itu. Hanya membuatnya terluka ringan. Master tempat ini benaran berkualitas. Ketika 2 lelaki tua lainnya melihat Sander Ye menebas lelaki itu 2 kali, mereka berhenti. Keduanya menatap Sander Ye dengan terperanjat. Pedang pemuda ini sungguh kuat. Sesudah lelaki itu berhenti, dia terkejut dan menatap Sander Ye dengan heran. Kamu hanya ranah bumi Sian. Kenapa sekuat ini? Sander Ye menatap lelaki itu. Lalu berujar, umurku 18 tahun. 18 tahun. Mendengar kata-kata Sander Ye, ketiga lelaki itu terpana dan bingung. Tapi mereka langsung sadar dan jadi khusyuk. Buset, apa bajingan ini pamer bakat? Sander Ye berujar lagi, ada orang di keluargaku. Lelaki itu menatap Sander Ye tanpa berbicara. Ancaman, sambung 1. Tentu saja, dia sedikit cemas. Pasti ada master di balik jenius semuda itu. Tapi kalau dia menyerah untuk batu penghindar bencana begitu saja, dia benaran gak rela. Batu penghindar bencana sungguh berharga. Kalau dia bisa dapatkan, dia bisa pergi ke wilayah rahasia yang diketahui untuk berburu harta karun dan warisan. Yang terpenting dia perlu batu penghindar bencana ini. Untuk menyelamatkan orang. Melihat lelaki tua berpakaian hitam itu bimbang. Sander Ye hendak berbicara, tapi lelaki tua berpakaian hitam itu mendadak berujar. Enggak, saat dia mengatakan itu, dia menatap Sander Ye. Matanya seperti pisau.
Sander Ye mengernyit. Orang tua berpakaian hitam itu menatap Sander Ye. Kamu memberitahu kami tentang bakatmu dan seseorang di keluargamu. Hanya untuk menakut-nakuti kami. Sander Ye berujar, benaran ada seseorang di keluargaku. Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa. Ayo, beritahu aku. Kamu berasal dari klan atau sekte mana? Sander Ye diam. Orang-orang di tempat ini pasti belum pernah mendengar tentang alam semesta Guanxuan. Melihat diamnya Sander Ye, senyuman lelaki tua berpakaian hitam itu mendadak berubah dingin. Kamu mau menipuku? Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Sander Ye berujar dengan serius. Pikirkanlah, aku baru berusia 18 tahun dan aku sudah mencapai ranah bumi Xian. Orang tua berpakaian hitam itu mendadak menyela Sander Ye. Jangan banyak bicara. Katakan saja padaku siapa orang di belakangmu. Biarkan aku mendengarnya. Sander Ye menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Tuan Pedang Dunia, pernahkah kamu mendengarnya? Orang tua berpakaian hitam itu menatap Sander Ye. Kamu sengaja menunda waktu agar kamu bisa sembuh. Melihat dia terekspos, Sander Ye nggak mengatakan apapun yang nggak masuk akal. Berbalik dan lari dengan pedangnya. Orang tua berpakaian hitam itu mendadak menjadi geram. Beraninya kamu menipuku. Kejar dia dan bunuh. Di kejauhan, Sander Ye berteriak sembari berlari. Sial, aku benaran gak berbohong padamu. Memang ada orang di belakangku. Bibiku tak terkalahkan, pamanku tak terkalahkan, kakekku tak terkalahkan, dan ayah kandungku tak terkalahkan. Diam, lelaki tua berpakaian hitam itu berujar dengan geram. Aku percaya padamu, Sander Ye. Bab 309, Menipu putranya. Sander Ye terbang dengan pedang di pegunungan. Dia meningkatkan kecepatannya dengan ekstrim. Pedang dia melewati pegunungan tak berujung. Sesekali energi pedang setinggi 1000 kaki gunung dan puncak gunung pun terbelah. Di belakangnya, 3 Master Kaisar Dewa terus mengejarnya. Mereka bertiga menabrak di sepanjang jalan sehingga gunung-gunung runtuh, kerikil dan debu membubung dan bumi berguncang. Sander Ye benaran sedih. Dia berkata jujur, tapi ketiga lelaki tua ini nggak mempercayai dia. Tapi hal ini juga membuatnya curiga. Nama bibinya kayaknya nggak terlalu terkenal. Bukan hanya alam semesta nyata yang nggak kenal. Klan Botian juga nggak kenal. Bahkan master di sini juga nggak kenal. Aneh sekali, melihat 3 master mengejar, Sander Ye nggak punya pilihan selain kabur. Dia nggak bisa melawan ketiganya sekarang. Di alam semesta Guanxuan, dengan kekuatan dia, Kaisar Dewa bukanlah tandingannya. Tapi dia menemukan fondasi Master Kaisar Dewa di sini sangat kokoh. Melebihi alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata. Jadi Master Kaisar Agung di sini pasti lebih mengerikan. Sander Ye meningkatkan kecepatan. Untungnya, pedangnya terbang cepat. Ketiganya engkak akan bisa mengejarnya. Tentu saja dia tahu pelarian bukanlah solusi. Karena ketiganya nggak berniat menyerah. Otak Sander Ye berputar, memikirkan tindakan balasan. Di belakang Sander Ye, lelaki pemimpin itu menatap Sander Ye. Dia malu dan geram. Dia ditakuti oleh pemuda. Kalau tersebar, sangat memalukan. Karena malu dan geram, kecepatan dia meningkat pesat. Entah berapa banyak gunung yang dilewati. Mendadak Sander Ye berhenti. Melihat Sander Ye berhenti, kelopak mata lelaki itu berkedut dan dia langsung berhenti. Dia nggak berani meremehkan Sander Ye lagi. 2 serangan pedang Sander Ye tadi membuat dia ketakutan. Sander Ye melihat ketiganya. Kalau aku bersedia menyerahkan batu penghindar bencana, bisakah kalian biarkan aku hidup? Mendengar perkataan Sander Ye, ketiganya terpana. Apa orang ini menyerah? Lelaki itu menatap Sander Ye dengan waspada. Lalu berujar dengan hati-hati. Trik apa kamu ini? Sander Ye berujar, 1 lawan 1. Aku ada sedikit peluang untuk menang. Tapi 1 lawan 3, aku nggak berpeluang menang. Jadi, aku mau serahkan batu penghindar bencana untuk menyelamatkan nyawa. Toh, biarpun batu penghindar bencana berharga. Kalau nyawa melayang, apa masih perlu batu penghindar bencana? Mendengar perkataan Sander Ye, lelaki itu menatapnya. Pemuda ini nggak keras kepala dan punya kesadaran tinggi. Bakat yang menakjubkan, tapi dia berpikir lagi. Orang ini sangat pintar dan licik. Pasti ada konspirasi. Dia mencibir, kalau kami membunuhmu, kami juga bisa dapatkan batu itu, kan? Sander Ye nggak mengawur, dia langsung membuka telapak tangan. Batu penghindar bencana muncul. Dengan menggunakan pikiran, batu penghindar bencana itu terbang. Tapi, batu itu nggak terbang ke dia, tapi ke lelaki tua berambut putih di sebelah kanan dia.
Sander Ye berbalik dan lari tanpa ketiga lelaki tua itu tercengang. Apalagi lelaki tua berambut putih itu. Dia bingung, kenapa anak ini memberikannya dengan mudah. Melihat tatapan lelaki tua berpakaian hitam, lelaki tua berambut putih itu segera mengambil batu penghindar bencana, dan menatap lelaki tua berpakaian hitam dengan waspada. Kirman Chen, apa maumu? Lelaki tua berpakaian hitam yang bernama Kirman Chen berujar. Yomorogu, batu ini milikku. Yomorogu memicingkan mata, mengaktifkan energi Suan dan berujar. Kirman Chen, namamu nggak tertulis di batu ini. Wajah Kirman Chen jadi dingin. Lelaki tua berjubah abu-abu berujar. Kirman Chen, Yomorogu, aku nggak tertarik dengan batu ini. Sebelum aku datang, Kirman Chen berjanji selama aku bunuh pemuda itu, dia akan beri aku 3 juta esensi jiwa. Sekarang kalian masing-masing, beri aku 3 juta esensi jiwa. Aku akan pergi. 2 kali lipat. Kirman Chen dan Yomorogu mengernyit. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat tenang. Menatap mereka tanpa bicara. Sesudah hening lama, Kirman Chen membuka telapak tangan. Sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ada 3 juta esensi jiwa. Lelaki tua berpakaian abu-abu menyimpan cincin penyimpanan. Lalu melirik Yomorogu. Kalau dia nggak memberikannya, siapa yang bisa menjamin orang ini nggak akan bergabung dengan Kirman Chen? Karena itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu berani serakah. Yomorogu membuka telapak tangan. Sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Orang tua berpakaian abu-abu itu tentu saja nggak sungkan. Dia menyimpan cincin penyimpanan, lalu berbalik, bergetar dan menghilang. Hanya Yomorogu dan Kirman Chen yang saling menatap dengan tenang, tapi berniat membunuh. Kirman Chen berujar, pemuda itu bukan orang baik. Dia berinisiatif menyerahkan batu ini. Pasti ada penipuan. Aku rasa dia mungkin diam-diam menunggu kita bertarung sampai mati, lalu keluar untuk ambil. Yomorogu berujar, lalu apa yang harus kita lakukan? Kirman Chen berujar, Yomorogu, kamu tahu pentingnya batu ini bagiku. Putraku beserta yang lain memasuki sekte Sangqing, dan terjebak formasi bencana. Hanya batu ini yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kalau kamu serahkan, aku bersedia bayar 10 juta esensi jiwa. 10 juta esensi jiwa, di dunia bintang kacau sangat banyak. Tempat ini nggak sebanding dengan alam semesta nyata. Dan alam semesta Guanxuan, tempat ini diblokir oleh alam semesta nyata. Selain itu, banyak nadi spiritual di sini yang rusak karena peperangan. Jadi, esensi jiwa sangat berharga. 10 juta esensi jiwa sungguh banyak. Tapi, Yomorogu menggeleng. Kirman Chen, kamu tahu nilai dari batu ini? Dengan batu ini, nggak hanya bisa menghindari semua bencana, juga bisa pergi ke beberapa dunia rahasia khusus. Kalau kujual, setidaknya 100 juta esensi jiwa. Sekarang kamu hanya bayar 10 juta. Kamu nggak tulus. Ekspresi Yomorogu berubah, karena Kirman Chen menyerbu. Serang, Kirman Chen menatap Yomorogu dengan marah dan berniat membunuh. Dia tahu kultivator pedang muda yang berinisiatif. Menyerahkan batu ini pasti ada konspirasi. Enggak, seharusnya taktik. Kalau dia mau mendapatkan batu penghindar bencana ini, dia harus rampas. Melihat Kirman Chen benaran beraksi, keganasan muncul di wajah Yomorogu. Enggak mungkin dia untuk berinisiatif menyerahkan batu yang sudah ada di tangan. Segera, keduanya mulai bertarung. Keduanya sangat kuat, langit runtuh dan bumi hancur. Gunung-gunung jadi bubuk. Sesudah hampir 1 jam, Yomorogu tertekan. Setengah jam lagi berlalu. Bang! Mendadak, ledakan yang memekakkan telinga bergema. Yomorogu langsung terpental. Kirman Chen pun meninju. Tinjunya kuat. Bang! Yomorogu terpental ribuan kaki. Tubuh dia hancur. Yomorogu ngeri. Dia segera berujar, Kirman Chen, batu ini ambil saja. Sebelum dia selesai berbicara, Kirman Chen meninju jiwanya. Bang! Jiwa Yomorogu hancur. Kirman Chen membuka telapak tangan. Cincin penyimpanan muncul. Selain batu itu, ada lebih dari 5 juta esensi jiwa. Kirman Chen geram, bunuh kamu. Batu ini juga akan jadi milikku. Dia menyimpan cincin penyimpanan, lalu melihat sekeliling dengan dingin. Hei kultivator pedang, aku tahu kamu bersembunyi, keluar. Nggak ada reaksi. Kirman Chen langsung melepaskan kesadaran sejauh puluhan ribu mil. Tapi dia mengernyit karena nggak menemukan aura Sander Ye. Benaran pergi. Sesudah Kirman Chen merenung, dia hendak pergi. Tapi mendadak terjadi perubahan.
Ruang waktu di depannya retak. Bayangan cacat menyerbu. Orang yang datang bukan Sander ya, tapi lelaki tua berpakaian abu-abu. Wajah Kirman Chen jadi muram. Dia meninju. Bang! Keduanya berpisah begitu bersentuhan dan terdorong. Sesudah terdorong ribuan kaki, Kirman Chen berhenti. Dia menatap lelaki tua berpakaian abu-abu dan berujar dengan galak. Mu Fafang, menunggu manfaat. Mu Fafang mencibir. Batu penghindar bencana ini benda ajaib. Mana mungkin aku nggak tergoda. Kirman Chen, dalam keadaan normal. Kita itu seri. Tapi kamu baru saja bertarung dengan Yomorogu. Kekuatanmu di bawah 70%. Bertarung denganku, kamu nggak berpeluang menang. Kalau kamu bersedia menyerahkan batu itu, aku bisa lepaskan kamu. Kirman Chen menatap Mu Fafang sembari terkekeh. Coba saja. Mu Fafang memicingkan mata dan berhenti mengaur. Tubuh dia bergetar dan menghilang. Ruang waktu terbelah di depan Kirman Chen. Kekuatan mengerikan melanda. Kirman Chen bergegas maju dan meninju Mu Fafang dengan ganas. Bang! Ruang waktu mendidih dan musnah. Keduanya terdorong tapi mereka segera menyerbu satu sama lain lagi. Segera, langit dan bumi bergetar. Hancur dan musnah. Keduanya bertarung 1 hari dan 1 malam. Tapi nggak ada yang menang. Beberapa jam lalu, ketika Mu Fafang sadar nggak bisa mengalahkan Kirman Chen, dia langsung berhenti. Dia menatap Kirman Chen dengan muram. Dia menemukan lelaki tua ini lebih kuat dari yang dia kira. Kalau ini berlanjut, kedua belah pihak akan terluka. Mu Fafang dengan tegas berbalik, menjadi seberkas sinar dan menghilang. Dia ada 6 juta esensi jiwa. Jadi nggak rugi, nggak perlu mempertaruhkan nyawa lagi. Melihat Mu Fafang pergi dengan tegas, Kirman Chen mengembus napas, tapi ekspresinya mendadak jadi beda total. Dia berbalik dan meninju. Bang! Sinar pedang meletus. Kirman Chen terdorong. Sinar pedang lain menyerang lagi. 30 pedang dari jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Langit dan bumi terbelah. Sinar pedang menghantam Kirman Chen, mementalkan Kirman Chen ribuan kaki. Pedang lain menghantamnya sebelum dia berhenti. Pedang Dao. 1 pedang adalah 1 Tao. Bang! Ruang waktu di sekitar Kirman Chen meletus. Tubuh Kirman Chen ikut meletus. Kalau stamina prima, dia mampu menangkis pedang Sander Ye. Tapi dia bertarung dengan 2 orang, jadi kekuatan dia di bawah 50%. Tentu saja bukan tandingan Sander Ye. Begitu jiwa Kirman Chen terbuka, sebilah pedang masuk ke tengah alisnya. Memaku dia, Kirman Chen menatap Sander Ye yang muncul sambil tersenyum. Aku tahu kamu nggak pergi. Aku tahu kamu menakjubkan. Sander Ye sedikit bingung, karena kamu tahu aku belum pergi. Kenapa kamu nggak serahkan batu pelarian ini? Kirman Chen menatap Sander Ye dan nggak bicara. Sander Ye hendak berbicara ketika Kirman Chen menyeringai. Anak muda, pergilah ke kanan pegunungan 1 juta mil. Ada dunia rahasia Sangqing di sana. Ada sekte super yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Di dunia rahasia Sangqing, ada bencana dalam jumlah tak terbatas. Dan sangat berbahaya. Tapi kamu punya batu penghindar bencana untuk menghancurkan semua bencana di sana. Saat berbicara, dia membuka telapak tangan dan cincin penyimpanan melayang ke depan Sander Ye. Sander Ye melihat isi cincin penyimpanan. Ada 20 juta esensi jiwa di cincin penyimpanan. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan. Berbalik dan pergi. Di tempat, Kirman Chen melirik Sander Ye yang pergi dari kejauhan. Dan berujar dengan lembut. Anak muda, kamu harus pergi. Putra durhaka, kalau kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup kali ini, kamu harus lebih berhati-hati, karena ayah nggak bisa melindungimu lagi. Jiwanya pun lenyap. Bab 310. Bencana waktu. Sander Ye bersila dan meminum pil penyembuh. Energi murni pun menyebar ke tubuh dan anggota tubuh. Kekuatan jiwa dan fisik pun mulai pulih. Dalam sekejap, Sander Ye pulih total. Dia membuka telapak tangan. Cincin penyimpanan Kirman Chen muncul. Ada 12 pil penyembuh yang nggak terlalu tinggi. Hanya level abadi. Ada juga 20 juta esensi jiwa. Sejujurnya, agak miskin. Tentu saja, itu sebelumnya. Bagi dia sekarang, ini sangat kaya. Sesudah menyimpan cincin penyimpanan, Sander Ye melihat ke kanan. Dia mengernyit, pergi ke sekte Sangqing. Sander Ye bertanya dalam hati. Senior, pernah dengar tentang sekte Sangqing? Wanita misterius berujar, belum pernah. Aku juga asing dengan era abadi itu. Sander Ye mengangguk. Tubuh dia bergetar, dan menghilang jadi sinar pedang. Dia memutuskan untuk pergi lihat.
Di tengah perjalanan, wanita misterius berujar, musuh di sini pintar, sebaiknya hati-hati. Sander Ye mengangguk. Lelaki tua berkulit hitam tadi nggak hanya kuat, tapi juga ber-IQ tinggi. Tapi yang nggak dia pahami adalah orang itu tahu dia menyergap. Lalu kenapa nggak serahkan batu itu? Yang pasti dia nggak rakus akan uang. Karena orang tua itu nggak bodoh dan nggak akan melakukan hal sebodoh itu. Sander Ye menggeleng dan mengabaikannya. Dia menemukan dia nggak boleh meremehkan orang di sini. Terutama senior. Nggak ada senior yang mudah dihadapi. Entah kekuatan atau otaknya, saat menghadapi musuh, harus hati-hati. Sesudah sesaat, Sander Ye sampai di pegunungan. Puluhan ribu kaki di depannya. Langit dipenuhi awan hitam. Di awan hitam, guntur dan kilat turun sesekali dan masuk ke pegunungan. Ekspresi Sander Ye jadi khusyuk. Aura kuat, wanita misterius berujar, ini bencana waktu, yang hanya akan muncul ketika kamu mau menjadi Kaisar Agung Waktu. Sander Ye bingung, senior. Kenapa begitu banyak bencana di tempat ini? Wanita misterius berujar, dua alasan. Pertama, kekuatan terkuat dari peradaban abadi bersama-sama membentuk formasi untuk melawan peradaban Shinto majikan Penatao. Tapi, formasi itu dihancurkan, sehingga jadi bumerang. Jadi, alam semesta ini penuh dengan berbagai bencana. Alasan kedua karena nggak ada tatanan di sini. Alam semesta nyata ada tatanan dari kakak pertamaku. Dan alam semesta Guanxuan ada tatanan peninggalan ayahmu. Ada tatanan, maka nggak ada kekacauan. Sander Ye mengangguk, paham. Dia melihat ke kejauhan. Pegunungan di bawah awan hitam jadi nggak terlihat jelas. Itulah dunia rahasia Sangqing. Sander Ye bergetar dan jadi sinar pedang yang menghilang nggak jauh. Dia sampai di pintu masuk sebuah lembah. Guntur dan kilat turun sesekali. Bumi bergetar dan gunung berguncang. Di lembah seperti dunia kiamat. Dunia rahasia Sangqing. Sander Ye hendak masuk, tapi langkah kaki terdengar. Sander Ye melihat dua orang datang perlahan. Pemimpinnya adalah wanita bergaun awan bersulam. Bertubuh ramping, bermata indah, dengan giok spiritual berkualitas tinggi di pinggangnya. Di sisi samping wanita ada pria berpakaian putih yang mirip dengan dia. Keduanya melihat Sander Ye. Sander Ye menyingkir. Wanita mendadak melirik Sander Ye. Apa tuan muda juga datang menjelajahi dunia rahasia Sangqing? Sander Ye terkejut. Dia nggak menduga wanita ini akan bertanya. Dia langsung berujar, datang lihat-lihat. Wanita bergaun awan menatap Sander Ye. Ranah Bumi Xian. Sander Ye mengangguk, iya. Mendengar perkataan Sander Ye, keduanya terkejut dan nggak percaya. Wanita itu heran, Ranah Bumi Xian datang ke sini. Sander Ye diam, dia tahu levelnya terlalu rendah. Kayaknya nggak wajar datang kemari. Kedua orang di depannya ranah Peri Suiwe. Sedangkan dia hanya Bumi Xian. Di atas Bumi Xian adalah Nyata Xian, Langit Xian, Peri Tertinggi, Peri Tao, dan Peri Suiwe. Berjarak 5 level, Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Dia merasa levelnya terlalu rendah. Tanpa banyak berpikir, dia melihat keduanya dan berujar sembari tersenyum. Aku hanya datang lihat, nggak berniat masuk. Lebih baik bersikap rendah hati di luar. Kalau terlalu menonjolkan diri, mudah dididik orang. Mendengar perkataan Sander Ye, wanita bergaun awan menggeleng dan membujuk. Tuan muda, kekuatanmu terlalu rendah. Seharusnya nggak datang. Jangankan memasuki lembah dunia rahasia. Kalau bertemu orang berniat jahat juga sangat berbahaya. Cepat pergilah. Sander Ye melirik wanita bergaun awan dan tersenyum. Terima kasih atas nasihat Nona. Wanita bergaun awan itu mengangguk. Lalu menghampiri lembah dengan pria berpakaian putih di sampingnya. Saat ini, pria di sebelah wanita berpakaian awan berujar. Kak, orang ini melebih-lebihkan kemampuannya. Ranah Bumi Xian saja berani datang. Untuk apa ingatkan dia? Wanita bergaun awan mengernyit. Sekadar mengingatkan, apa ruginya? Pria berpakaian putih berujar. Untuk orang yang nggak tahu diri. Kalau kamu ingatkan sekarang, kamu bisa menyelamatkan dia untuk sementara. Tapi dia akan mati di tempat lain juga. Wanita bergaun awan menggeleng. Mungkin pemuda itu datang karena kebetulan. Kalau enggak, dengan kekuatan dia pasti nggak akan mengambil risiko. Jadi, aku akan ingatkan. Kalau dia mau dengar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau, nggak berdaya juga. Pria berpakaian putih itu tersenyum. Kalau itu aku nggak mau ingatkan. Toh nggak ada manfaat. Wanita bergaun awan menggeleng. Ini masalah kecil, minta manfaat apa? Dia melirik pria berpakaian putih dengan kesal.
Kamu nggak berkarakter baik. Ketika keluar, jangan terlalu jahat. Kata-kata yang baik akan bernasib baik. Kata-kata jahat akan bernasib buruk. Kalau terlalu jahat dan egois, pasti akan berkarma buruk dan mendatangkan bencana. Pria berpakaian putih itu tersenyum dan berhenti berdebat. Tak lama kemudian, kakak beradik itu memasuki lembah. Sesudah keduanya memasuki lembah, Sander Ye menunggu sesaat kemudian menghampiri lembah. Begitu dia mendekati lembah, Sander Ye merasakan tekanan kuat yang mencekik. Sangat kuat, Sander Ye menatapi guntur dan kilat yang menyambar di lembah. Dengan khusyuk, bencana waktu jelas nggak bisa dia atasi sekarang. Tanpa batu penghindar bencana ini, dia nggak akan berani datang. Tuan Pagoda seharusnya mampu mengatasinya. Sesudah memasuki lembah, ada ladang petir nggak jauh di depan mata. Sander Ye melihat 7 orang lagi bekerja keras untuk mempertahankan formasi untuk melawan kekuatan petir itu. Ketujuh orang itu bergantian merapal mantra dan mempertahankan formasi yang melindungi mereka. Tapi ketujuh orang itu hampir kehabisan tenaga. Hanya tinggal menunggu ajal. Sander Ye nggak memilih untuk beraksi. Biarpun dia punya batu, dia nggak mau ketahuan di tempat begitu. Biarpun dia bisa menyelamatkan ketujuh orang ini, dia bisa menjamin selama dia menyelamatkan ketujuh orang ini, kabar dia punya batu pelarian pasti akan dibocorkan oleh ketujuh orang ini. Ketujuh orang ini bahkan akan beraksi terhadap dia. Sifat manusia seringkali sangat jahat. Dia nggak berani bertaruh. Lagi pula, dia nggak bisa melindungi dirinya sekarang. Sebelum dia punya kekuatan absolut, dia harus berpikir matang sebelum melakukan perbuatan baik. Sander Ye dengan hati-hati menghindari ladang petir, lalu perlahan berjalan di lingkaran luar. Segera, dia melewati celah gunung. Ribuan kaki di belakang celah gunung, ada gunung tinggi. Dengan beberapa bangunan kuno yang megah terlihat samar, Sander Ye melihat puncak gunung. Dia tahu itu pasti sekte Sangqing yang legendaris. Sander Ye menyusuri tangga batu biru. Sesampainya di kaki gunung, dia berbalik dan melihat puluhan kaki di sebelah kanan ada loh batu. Di loh batu, ada 2 kata besar, sekte Sangqing. Terdengar suara perkelahian di gunung. Sander menoleh cuek dan mempercepat langkah. Dia menelusuri tangga batu ke puncak. Begitu tiba, dia melihat perkelahian di kejauhan. Yang berkelahi adalah wanita berpakaian awan dan adiknya. Lawan mereka adalah boneka besi hitam yang memegang pedang besi. Boneka itu memegang pedang besi. Untuk bertarung 1 lawan 2, wanita bergaun awan dan adiknya benaran tertekan. Dan hampir nggak punya kemampuan untuk melawan. Melihat boneka itu, Sander Ye tergoda. Kekuatan boneka ini di atas Kirman Chen. Kalau di antara alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata, Kaisar Agung biasa nggak akan mampu melawan wayang ini. Wanita misterius berujar, ini pasti teknik boneka yang sudah lama hilang. Aku hanya melihatnya di buku-buku kuno. Nggak kuduga ada metode kultivasi yang begitu mengerikan di dunia. Kekuatan boneka sudah semi-Kaisar Agung. Semi-Kaisar Agung, Sander Ye mengangguk. Boneka ini memang sakti. Bahannya sangat istimewa. Saat pertarungan, kekuatan kakak beradik menghantamnya. Tapi dia nggak rusak. Wanita misterius berujar, kamu bisa kembangkan diri di dunia bintang kacau ini. Akan lebih baik kalau kamu bisa dapatkan semua peradaban Budo dari peradaban abadi. Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara. Boneka itu mendadak menebas pria berpakaian putih itu. Kekuatan dahsyat langsung membuat pria itu terpental ribuan kaki. Tapi, dia nggak mengejar pria berpakaian putih. Malahan berbalik dan menebas wanita berpakaian awan. Melihat boneka itu menebas, ekspresi wanita berpakaian awan itu jadi beda total. Dia melambaikan lengan baju, aliran sinar keluar, bang, aliran sinar pecah. Wanita bergaun awan terpental. Boneka itu menyerbu dan menikam wanita yang terpental. Kecepatannya terlalu tinggi. Dia mencapai wanita bergaun rok dalam sekejap mata. Wajah wanita bergaun awan pucat. Dia nggak bisa menghentikan pedang ini. Tapi sebuah tangan mendadak melingkari pinggangnya. Detik berikutnya, seorang pemuda muncul di hadapannya. Dan mengacungkan pedang. Bang, pedang dia memblokir pedang boneka itu. Tapi kekuatan pedang boneka itu langsung menerbangkan Sander Ye. Dan wanita bergaun awan itu ratusan kaki. Begitu berhenti, Sander Ye melihat tangan kanannya robek. Memperlihatkan tulang. Kekuatan yang mengerikan. Sander Ye terperanjat. Tapi boneka itu menghilang. Mata Sander Ye menyipit, dan dia menarik wanita bergaun awan itu ke samping. Nona, boneka ini terlalu kuat. Minggir dulu agar nggak terluka.
Akan kuhadapi. Dia langsung memburu. Wanita bergaun awan menatap Sander Ye yang menyerbu dengan terpana. Bersambung.